Lebih tampilan ketika seorang ibu menyusui anaknya. Tampilannya. Karena ketika dia memberikan ASI, itu bukan hanya susu saja, tapi cinta kasih, ya, disuapkan kepada anaknya. Ketenangan dan lain semacamnya. Kata para sahabat, ya nggak mungkin ya Rasul. La wallahi, demi Allah nggak mungkin. Seorang ibu itu meletakkan anaknya kan. Lalu apa kata Nabi SAW? Lallahu. Lalu Nabi bersumpah, sungguhlah Allah itu arham bi'ibadihi min hazihi biwaladiha. Kasih sayang Allah itu kepada hambanya jauh lebih besar dari kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW menggunakan banyak cara untuk menggambarkan kepada para sahabat tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat yang menjadikan seseorang tetap berbesar harap walaupun dia punya banyak dosa untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW pada hadis yang ke-11 ini menyebutkan qala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Kenyataan yang kita hadapi di dunia ini bahwa kita ini punya banyak kesalahan dan sering kali melakukan kesalahan. Nabi mengatakan, kalau kalian ini tidak punya dosa, tidak pernah melakukan kesalahan, la dhahaballahu bikum, mungkin Allah akan binasakan kalian. Generasinya diganti dengan yang mana? Waja'a biqaumin yudhnibun, generasi yang nanti mereka akan melakukan dosa tapi fayastaghfirunallah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayaghfir lahum. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mengampuni. Nomor satu, keterangan ini mengisyaratkan bahwa tidak mungkinnya kita ini tidak melakukan kesalahan, dan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menerima hambanya yang akan bertaubat kepada-Nya. Maka pantas di awal kalimat-kalimat di awal bab ini Al-Imam Nawawi menyebutkan tentang la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekalian dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga memberikan harapan kepada kita untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dan karunia-Nya adalah amal-amal soleh, amal-amal yang baik yang kita lakukan. Sebab ternyata amal-amal soleh yang kita lakukan itu dia tidak akan hanya mendatangkan pahala, tapi dia juga bisa menjadi penghapus untuk dosa. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Amal-amal yang baik itu bisa menghapus amalan yang jelek. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti perbuatan jelek kalian itu dengan perbuatan baik. Tamhuha. Niscaya amal yang baik itu akan menghapuskan yang jelek. Lihat misalnya amal apa misalnya jemaah sekalian, ya. Coba lihat hadis yang ke-8 misalnya, 18. Nabi SAW berfirman, Nabi SAW bersabda, Mathalus salawatil khams, perumpamaan salat 5 waktu itu kama kalidahrin, dia itu seperti sebuah sungai jarin ghamrin ala babi ahadikum, yang mengalir deras di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian.
Yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat. Lalu orang itu mandi 5 kali di sungai itu. Kalau dalam keterangan lain, Nabi mengungkapkannya begini. Maknanya, menurut kalian, bagaimana menurut kalian? Kalau ada orang di depan rumahnya ada sungai, lalu dia mandi 5 kali sehari. Ayat min daranihi syai'? Apakah masih ada kotoran yang nempel? Mandinya 5 kali. Nah, kalau dikali kan nggak pakai sabun, ya kan? Pakainya batu. Gosok-gosok. Ya ayat min daranihi syai'? Ya, kalau mandinya 5 kali apa? Ya masih ada kotoran. Kata sahabat enggak. Sholat 5 waktu itu jadi di antar sholat, dari sholat ke sholat. Itu bisa antara satu umrah ke umrah yang lain, dari Ramadan ke Ramadan yang lain. Gitu. Ini sholat saja yang 5 waktu terus menerus dilakukan oleh seorang. Bahkan jangan kalian, jangankan sholatnya, sebelum sholat saja wudu. Orang yang berwudu itu kata Nabi SAW, ya, maknanya setiap kali orang berwudu, lalu dia mencuci anggota wudunya, maka akan keluar bersama dengan air wudu itu sampai pada tetesan yang terakhir dosa-dosa yang dia lakukan dengan anggota wudu itu. Kalau dia cuci mukanya, maka dosa yang dia lakukan dengan mukanya, dengan matanya, mungkin dengan hidungnya dan semacamnya, itu akan berjatuhan, berma'aqab terima, ya, bersama dengan tetesan air, atau bahkan sampai akhir keterima, sampai pada tetesan yang terakhir. Makanya kata beberapa keterangan sebagian ulama ada yang mengatakan makruh tuh kalau ada orang wudu nanti dilap, diadukin. Karena kan Nabinya mengatakan dosanya itu akan jatuh bersama dengan tetesan air wudu itu sampai pada tetesan yang terakhir. Jadi ada yang mau kalau gitu makruh dong jadinya. Ya, nomor 1 menghilangkan asar wudu, asar ibadah. Ini bekas ibadah segera dibuang gitu kan misalnya. Ya. Yang kedua karena memang ada keterangan dari Nabi bahwa kesalahan itu akan jatuh bersama dengan tetesan air wudu itu. Ya. Tapi sebagian orang ada yang tak kuat juga jemaah sekalian, bisa kedinginan kan? Gak apa-apa Ustaz, dilap aja, entar dosanya juga nempel di anduk. Kalau dilap ya nempel di anduk jemaah sekalian. Yang penting ya keluar lah begitu. Ya. Tapi begitulah, ketaatan yang dilakukan oleh seorang itu bisa menghapuskan kesalahan dan dosa. Ini pengharapan kita. Keterangan-keterangan semacam ini meminta kita, memberikan dorongan kita agar kita itu bisa istiqomah dengan amal kebajikan. Makanya Nabi kadang-kadang mengkritik sebahagian orang yang tidak istiqomah dalam beramal. Dulu dia begini, tiba-tiba berubah. Kenapa Fulan? Kok sekarang tidak begini? Gitu saja. Jadi mantan orang baik gitu kan susah kan, gak enak juga tuh, ya kan? Dulu baik tuh si Fulan, sekarang jadi mantan orang baik gitu kan, gak enak ya. Kalau mantan penjahat ya bagus ya. Tujuannya apa? Karena memang amal-amal saleh itu bisa menjadi penghapus untuk kesalahan dan dosa ya. Ya banyak yang bisa kita harapkan sebenarnya jemaah sekalian ya. Kitanya nggak bisa melakukan amal saleh gitu misalnya. Kalau ada orang lain yang melakukan amal saleh buat kita, bisa saja itu diharapkan untuk bisa menjadi pengampun untuk kesalahan kita. Apa misalnya? Nabi SAW, ini hadis terakhir yang akan saya baca, padahal hadisnya masih banyak ya sekalian. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas, yaqul ma min rajulin, tidak ada ma min rajulin